Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul Hosna Joro. dan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Bapak Ibu pengawas semua? Dan semuanya sehat ya. Tak kurang apapun. Serta salam kalau dari bahan baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikut zaman. Dan sama-sama kita hormati Ketua Pokjawasil Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili. Dan sama-sama kita hormati para Ketua Pokjawas di kota kabupaten yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu guru, mungkin sekarang sudah tidak jadi guru lagi, tapi gurunya guru. Inilah salah satu momen kita untuk silaturahmi. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dan mendapatkan barokah pada kesempatan malam hari ini. Mari kita sama-sama buka acara dengan membacakan umul kitab. Mudah-mudahan dengan bacaan umul kitab, niat kita, ikhtiar kita diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 cepat usai dan cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hati umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas bacaan suratul Fatihahnya. Mudah-mudahan maksud dan tujuan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara selanjutnya kami mohon kepada Sesepuh Bapak Dr. Andas Haji Didin Setiawan MPD untuk memandu jalannya silaturahmi dan diskusi pada malam hari ini. Kepada Bapak Didin, saya persilahkan. Ya, hatur nuhun, terima kasih Pak Lukman sebagai host. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah assalallahu rasulullah bil huda walil haq dzhiru ala dinikum musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang terhormat para pimpinan dari Pokjawas Jawa Barat, di sini ada Pak Ganjar selaku sesepuh, kemudian ada Pak Pauji kalau nggak salah ya, dan reng-rengan lainnya. Saya tidak sebut satu persatu, juga yang saya banggakan seluruh pengawas aliyah dan juga mungkin ada beberapa pengawas MTS juga nggak jadi masalah karena ini memang niatnya juga silaturahim. Ya, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita bisa bertatap maya, bertemu muka, bermuawazah setelah sekian tahun. Kalau saya itu 6 bulan yang lalu kita juga pernah bertemu seperti ini di room bukan Zoom ya, apa itu? Di Webex ya, kalau saya Webex masih ingat itu. Pertama-tama saya mohon maaf atas kelancangan kami mengundang Bapak sekalian karena ini memang asalnya usulan dari beberapa orang. Salah satunya nih Bu Haji Yeni ya yang mengusulkan cok atuh Pak Adi ngurus wae Nusantara lah, urus mah Jawa Barat. Insya Allah lah sekarang kita ada waktu untuk bersilaturahim dengan para pengawas Jawa Barat yang mana intinya ini acaranya santai tapi serius. Nah, juga ada beberapa kawan yang mengusulkan kita rutin saja, mau sebulan sekali, dua minggu, kalau seminggu sekali capek ya, untuk pertemuan silaturahim. Pasti banyak masalah yang dihadapi oleh bapak-bapak di lapangan, yakin lah. Tetapi mungkin karena kesibukan masing-masing, makanya ini waktunya juga malam. Ada juga yang protes jangan malam, cina kegiatan, ya susah juga mencari titik temunya. Makanya sementara kami ada waktunya malam hari ya, Pak Lukman. Kalau siang hari kami juga udah dikontrak oleh beberapa traktir ya, stasiun TV untuk memandu acara gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga sebagai pengumuman saja, ini bukan berarti kami ria. Kami ini, saya dengan Pak Lukman dipercayai menjadi salah satu host untuk menggawangi channelnya Direktorat GTK baik YouTube maupun Zoom yang kapasitas 1.000 orang.
Tapi ini bukan punya Zoom Kawida, ini Zoom punya pribadi ya, bukan. Karena nggak dipakai untuk ini. Jadi salah satu slotnya kami punya acara namanya podcast ya. Ya mungkin lagi rame nih podcast ini, tetapi podcast di sini bukan berarti seperti diri kabutnya, tapi singkatan dari profesional dalam diseminasi dan cakap dalam strategi. Nah, apa benang merahnya? Benang merahnya adalah mengangkat beberapa orang keluarga besar madrasah, baik itu pengawasnya, kepala madrasahnya, pengawasnya, gurunya, ataupun siapapun yang pernah punya prestasi. Dan prestasinya macam-macam, mau prestasi akademik, prestasi di bidang seni, teknologi, apapun yang bisa mengharumkan. Nah, kemarin di edisi pertama ini kami mengangkat 2 orang guru di pelosok ya, di Bandung Barat, yang dia belum PNS, dia masih honorer, tapi bisa menjadi juara 1 di film pendek. Bahkan yang satu ini si Pak Kamal sudah setahun ini 4 kali juara 1 dia. Jadi Direktorat KSKK, di Direktorat GTK, di beberapa perguruan tinggi dia menjadi juara. Dan dia alumni dari UIN ya, IAIN Bandung, tapi dia jurusannya bahasa Inggris, tapi dia pintar membuat film sinematografi ya. Itu akan otodidak. Nah, mungkin saya juga tawarkan kepada Bapak sekalian, bila di antara Bapak Ibu pengawas ada binaannya, baik madrasah, guru yang punya prestasi apapun ya, tidak harus nasional sih. Pokoknya benang merahnya kata Pak Ainur Rafiq selaku Kasubdit ya, dia di komponen 3 di itu dia mengatakan pokoknya cari bibit-bibit yang ada di lapangan untuk kita angkat jadikan inspirasi. Jadi benang merahnya adalah kami mengundang Bapak Ibu silakan cari binaan kita masing-masing yang menjadi inspirasi. Bayangkan nih Pak, ada sekolah yang baru berdiri 2020 izin operasionalnya baru hanya kelas 1 2 3, tapi dia juara 1 tingkat nasional di film pendek gitu, dan dia menggunakan alat yang sederhana, pakai HP biasa gitu, tapi hasilnya bagus gitu. Karena dia memang punya bakat gitu, dan dia kuliahnya belum beres gitu ya, masih honorer. Ini salah satu contoh aja gitu ya. Jadi artinya gini, jangan sampai itu mah pasti alusnya karena boga studio. Tidak, dia nggak punya studio film gitu, tapi dia punya kemauan keras aja. Nah, bila di antara Bapak Ibu juga nanti punya potensi itu, silakan kami hubungi Pak Lukman sebagai sekretaris untuk mengangkat potensi yang ada di Jawa Barat ini, khusus Jawa Barat ya. Itu mungkin sekedar informasi awal. Nah, malam ini kami tadi beberapa waktu yang lalu sudah bertelepon dengan Pak Ganjar selaku wakil Pokjawas untuk membincang-bincang ya, salah satu yang hangat mengenai penilaian kinerja kepala madrasah ya. Hari ini insya Allah Pak Ganjar akan memberikan pengantar, informasi akhir, dan mungkin nanti juga Pak Ganjar akan menyampaikan siapa Pak Yani atau siapa yang akan menyampaikannya. Saya dengan Pak Lukman hanya memfasilitasi saja, dan mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan. Sekali lagi mohon maaf, ini tidak ada paksaan, sekedar rindu kami selama ini sudah tidak bisa bertemu secara tatap muka, kita bertemu secara tatap maya. Mungkin itu sekedar pengantar Pak Lukman ya, hanya 2 poin saja. Dan nanti Bapak Ibu silakan bisa berikan masukan. Kami hanya mendengarkan, mencatat apa yang menjadi keinginan semua. Sekali lagi kami terima kasih kepada Pokjawas Jawa Barat yang bisa mewakili yang hadir. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan ke depannya. Jadi tidak ada kegiatan, kita minimal lah sebulan sekali ada tatap muka ini. Mungkin demikian Pak Lukman. Saya lupa, saya sebagai moderator ya. Ya, baiklah Bapak sekalian, kita undang kesempatan tadi untuk memberikan tausiah ataupun informasi yang hangat kepada Pak Dr. Ganjar. Kami persilakan untuk menyapa rekan-rekan dan juga menyampaikan beberapa informasi penting seputar apapun yang ada kemajuannya tentang pengawas madrasah aliyah. Ini sebagian besar pengawas madrasah ya, sebagian aliyah maksud saya. Ada beberapa juga yang merangkap gitu ya. Makanya di absen juga saya sengaja bikin 4 pilihan. Pengawas RA, pengawas MIRA, pengawas MI, pengawas MTS, dan pengawas MTS MA. Jadi kan ada variasi seperti itu. Sehingga kita tahu nanti potensi seperti apa. Baiklah, untuk menyingkat waktu, kami silakan kepada Pak Ganjar untuk memberikan motivasi dan sekaligus mungkin memberikan semangat kepada kita. Kepada Pak Ganjar kami silakan. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu, rekan-rekan pengawas madrasah yang saya hormati dan saya banggakan, yang saya hormati yang mewakili
Pokjawas Provinsi. Di sini ada Pak Munir selaku Sekum. Kemudian juga yang di rekan-rekan pengurus ya di Pokjawas Provinsi. Ini ada Pak Aceng, Pak Ridwan. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan. Di mana pada hari ini merupakan malam yang membahagiakan bagi saya bisa bersilaturahmi dengan rekan-rekan pengawas madrasah se-Jawa Barat, lebih khusus pengawas madrasah. Ya. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Didin dan Pak Lukman ya yang telah memfasilitasi untuk pertemuan pada malam ini. Rekan-rekan yang saya banggakan, sebagaimana kita ketahui bahwa struktur kepengurusan di Pokjawas Provinsi Jawa Barat itu ada Korwas ya, Korwas RA, kemudian juga ada Korwas MI, kemudian Korwas MTS dan Korwas MA gitu kan. Untuk RA itu ada Bu Hani sebagai koordinatornya, kemudian untuk MI Pak Dr. Momon, kemudian MTS Pak Dr. Widad, dan untuk MA kebetulan saya Bapak Ibu. Dan untuk masing-masing koordinator itu sudah membuat grup WA masing-masing. Untuk Aliyah, saya bersyukur ada 2 grup WA, Bapak Ibu, yang Wasmad Provinsi MA ya, dan juga pengawas Madrasah Aliyah Jawa Barat. Pengawas Madrasah Aliyah Jawa Barat saya kira lebih duluan ada daripada Wasmad MA gitu, yang alhamdulillah dimotori oleh Pak Didin. Tadi kita dengar banyak kiprah yang sudah dilakukan oleh beliau dan juga Pak Lukman, termasuk juga beliau aktif di pusat IGTK, Bapak Ibu. Ya, artinya ini suatu hal yang potensial saya kira untuk nanti kalau ada informasi-informasi yang dari pusat ini bisa segera kita akses gitu kan. Dan Pak Didin saya kira sangat rajin beliau memberikan informasi-informasi di grup WA dan ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa Pokjawas merupakan amanat dari PMA ya keberadaannya gitu kan, di mana para pengawas Bapak Ibu. Oleh karenanya ada sebuah proses dalam regulasi itu bagaimana peningkatan kualitas daripada para pengawas itu mulai dari sistem rekrutmen, kemudian sistem pembinaan dan juga sistem karir daripada pengawas. Ketika kita bicara sistem pembinaan, tentu sebenarnya ada penanggung jawab untuk pembinaan para pengawas ini, Bapak Ibu. Walaupun tentu ini belum bisa berjalan optimal, apalagi mungkin di kita tidak dalam khusus penjaminan mutu kita seperti di Kemendikbud, Bapak Ibu. Oleh karenanya bagaimana kita sebenarnya yang punya tanggung jawab sebagai penjamin mutu untuk madrasah gitu kan, kita untuk senantiasa mengupdate diri untuk meningkatkan kualitas diri kita. Bagaimana cara meningkatkan atau mengupdate kualitas diri kita? Tentu Bapak Ibu ini saling sharing informasi, sharing ilmu di antara kita gitu. Karena kalau mengandalkan yang lain tentu ini belum optimal, apalagi kita tidak punya lembaga khusus seperti LPMP-nya di Kemendikbud gitu Bapak Ibu. Oleh karenanya saya bersyukur dengan adanya 2 WA itu, dan tentu supaya informasinya satu arah gitu Bapak Ibu, dan ada informasi-informasi resmi, dan kita sudah punya wadah di Wasmad Provinsi gitu kan. Oleh karena saya sudah menyampaikan kepada Didin, kita gabung aja gitu kan yang 2 WA itu di grup WA itu masuk ke Wasmad di MA Provinsi gitu Bapak Ibu. Alhamdulillah beliau merespon, dan tentu yang sudah berjalan tidak dihapus kita untuk santai-santai. Oleh karenanya nanti Bapak Ibu di grup WA kita informasinya adalah informasi yang sifatnya kedinasan dan kepengawasan gitu kan. Karena kalau macam-macam masuk biasanya juga kita malas Bapak Ibu.
untuk mencari informasi yang penting-penting bagi kita karena campur dengan yang lain-lain ya. Kalau ada yang santai-santai yang tadi yang Pak Didin sampaikan itu nanti ini ada grup untuk santai-santai berbincang hal-hal yang lain gitu. Tapi untuk kaitannya dengan pengawasan dan kedinasan kita menggunakan grup yang Wasmad Provinsi MA Bapak Ibu. Terima kasih oleh karenanya kepada rekan-rekan nih yang sudah alhamdulillah bisa bergabung dan saya berharap juga pengawas MA se-Jawa Barat bisa bergabung di grup PAI ini Bapak Ibu. Dan ada momen yang penting saya kira dengan adanya PKKM yang sekarang digulirkan oleh bidang dan ini sudah yang kedua sebenarnya yang diinisiasi oleh bidang dan memang kita sudah punya regulasinya dan ini dalam rangka menguatkan juga tupoksi kita Bapak Ibu. Di mana tupoksi kita adalah membina, memantau dan menilai kita Bapak Ibu. Salah satu tugas kita adalah menilai kepala madrasah baik negeri maupun swasta yang diselenggarakan setiap 1 tahun sekali. Dan ini peran kita yang penting dan peran kita yang melekat gitu. Kenapa? Karena itu adalah tupoksi Bapak Ibu. Ya, oleh karenanya ketika ada momen ini tentu kita harus direspon segera dan juga kebetulan Bapak Ibu pengalaman-pengalaman yang sudah lalu bahwa kegiatan PKKM diawali oleh aliyah gitu. Oleh karenanya kita harus duluan Bapak Ibu duluan memberikan contoh kepada yang lain. Kenapa? Karena memang yang digaungkannya oleh bidang yang bidang ini tentu punya tanggung jawab langsung kepada aliyah Bapak Ibu. Ya, jadi saya berharap bincang-bincang pada malam ini santai tapi nanti ada hasil gitu Bapak Ibu. Hasil dalam rangka lebih kepada bagaimana kita pemahaman terhadap PKKM dan kesiapan kita juga untuk melaksanakan PKKM di kabupaten kota masing-masing sesuai dengan tanggung jawab kita sebagai pengawas di madrasah aliyah Bapak Ibu. Ya. Insya Allah nanti yang akan memberikan penguatan ini ada Pak Munib. Tadi saya sengaja minta beliau untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan PKKM karena beliau nanti yang kebetulan hadir kemarin dan juga ada kemarin saya juga minta ke Pak Yani juga untuk bisa memberikan informasi-informasi karena hasil dari sosialisasi yang diselenggarakan kemarin tadi ya untuk aplikasi memang belum dibuatkan oleh bidang. Aplikasi ini diserahkan kepada pengawas. Nah, dulu kita sudah ada aplikasi yang dibuat oleh almarhum Kang dan Reka tentu nanti. Nah, oleh karenanya sekarang tentu kita juga punya tanggung jawab Bapak Ibu ya untuk menyiapkan instrumennya untuk mempermudah kerja kita dan saya yakin di antara rekan-rekan banyak yang paham dan mahir terkait dengan pembuatan aplikasi. Salah satunya ada rekan yang dari Cianjur Bapak Ibu. Nah, terus terang saja kemarin setelah Pak Endang almarhum gitu kan kita kehilangan yang penggerak atau juga penginisiasi terkait dengan PKKM yang seperti yang dilakukan tahun yang lalu. Namun saya yakin juga banyak rekan-rekan yang tentu punya kapasitas gitu kan untuk itu. Oleh karenanya mudah-mudahan dengan kita bisa silaturahmi ini untuk saling sharing informasi, kemudian juga saling melengkapi gitu kan. Kemudian juga saling menimba ilmu di antara kita. Mudah-mudahan ini akan semakin meningkatkan, menguatkan kapasitas kita dan juga kompetensi kita. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, hal-hal yang lain terkait dengan kegiatan kepengawasan, saya juga bersyukur sudah banyak rekan-rekan yang berinisiasi terkait dengan bagaimana untuk MDMP gitu Bapak Ibu. Dan di Jawa Barat jadi untuk MDMP Madrasah Aliyah ini sudah rata-rata sudah dibentuk di tingkat kabupaten kota, kemudian juga di tingkat provinsi sudah ada yang inisiasi, walaupun mungkin belum semua, tapi ini tentu tanggung jawab kita Bapak Ibu. Ya. Kemudian juga ya terkait dengan hal-hal yang lain, kemudian saya di Banpay Bapak Ibu terkait dengan akreditasi ini juga walaupun bagaimana tetap tanggung jawab kita sebagai pengawas bina ketika ada yang diakreditasi Bapak Ibu. Ya
kebetulan mungkin tidak semua rekan bisa bergabung sebagai asesor, namun bahan-bahan untuk pembinaan terkait dengan pedoman, kemudian POS, panduan Sispena, kemudian juga SP 2020 itu bisa diunduh di laman Ban SM, Ibu. Dan ini sebagai bekal kita juga dalam rangka pembinaan untuk madrasah yang akan diakreditasi. Bapak Ibu yang saya hormati, ada hal yang tentu cukup urgen. Kenapa kita mungkin perlu bergabung di WA provinsi, gitu kan, Bapak Ibu? Karena Madrasah Aliyah sesuai dengan mungkin juga sudah akan merujuk ke SMA dan SMK, gitu Bapak Ibu, di mana tanggung jawabnya ada di tingkat kanwil, gitu Bapak Ibu, ya, di tingkat dinas provinsi. Dan kita juga mengarahnya sudah ke sana bahwa MA itu sudah tanggung jawab di bidang, gitu Bapak Ibu. Kemudian juga keberadaan pengawas aliyah, saya kira di tiap kabupaten kota tidak sebanyak pengawas MTS atau pengawas MI, gitu kan, ya, sehingga ketika sharing di kabupaten mungkin tidak begitu optimal, akan lebih optimal lagi kalau kita sharing di tingkat provinsi dan kita aksesnya juga langsung di tingkat provinsi, gitu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa nyaman dengan di grup WA kita ini, dan saya juga berharap kepada rekan kita yang belum bisa masuk, gitu kan, untuk diundang di WA grup ini. Bapak Ibu yang saya hormati, itu mungkin pengantar dari saya. Kang Didin, makasih banyak. Kang Lukman, makasih banyak atas inisiasinya. Kita dipertemukan pada hari untuk silaturahmi, dan mudah-mudahan silaturahmi ini tadi bisa kita selenggarakan, gitu kan. Walaupun setiap hari kita bisa WA-an, tapi ada hal mungkin yang lebih leluasa lagi ketika kita langsung ketemu virtual semacam ini, gitu kan. Karena informasinya kita bisa langsung bicara, gitu Bapak Ibu, dan ini akan kita lebih pahami dan juga akan lebih luas informasinya, gitu Bapak Ibu. Demikian mungkin pengantar dari saya, Bapak Ibu, ya. Mudah-mudahan tentu kita dengan silaturahmi akan memperbanyak saudara, banyak rezeki, tentu juga banyak ilmu, gitu Bapak Ibu. Karena yang bisa mengubah diri kita, gitu kan, adalah diri kita sendiri yang bisa mengubah diri kita, dan tentu juga bagaimana kita juga bisa bersama-sama, gitu Bapak Ibu, ya, untuk meningkatkan kapasitas diri kita. Inilah mungkin wahana kita melalui grup WA ini, melalui pertemuan semacam ini. Demikian, dan untuk selanjutnya mungkin nanti mungkin Munib dulu mungkin bisa menyampaikan sambutan atas nama Pokjawas Provinsi, sekaligus juga memberikan informasi terkait dengan PKKM. Dilanjutkan mungkin nanti oleh Pak Yani, ya, mudah-mudahan bisa hadir, dan nanti kita akan diskusi. Di sini ada Pak Aceng dan rekan-rekan yang lain, ya. Dan tentu juga Pak Didin dan tim kreatif yang sudah bergabung di tingkat pusat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bergabung, ya, ada hampir seluruh Jawa Barat, mudah-mudahan bisa terwakili, dan mudah-mudahan juga ada rekan-rekan yang masih bisa gabung. Kita doakan juga rekan-rekan yang dalam kondisi kurang sehat, berikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Ganja selaku Korwas Pokjawas Jawa Barat yang telah memberikan pengantar, ya, keynote speaker-nya untuk memberikan titik temu di mana ada beberapa program yang kita sepakati bersama. Baiklah, kita minta dengan hormat kepada Pak Haji Munib, ya, dan nanti Kang Yani untuk menyampaikan hasil pertemuan atau informasi terakhir tentang seputar PKKM ini. Pak Munib, mohon maaf, boleh Bapak masih di jalan, ya. Hati-hati Pak, lagi nyetir. Mudah-mudahan bisa hati-hati Pak. Monggo Pak, waktu kami untuk Pak Munib. Monggo Pak. Ya. Tes suara kedengaran Pak. Jelas Pak, bagus Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Mohon maaf, ini lagi perjalanan dari Bandung menuju Garut. Sebentar lagi insya Allah nyampe. Amin. Hati-hati Pak. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Korwas Madrasah Aliyah Bapak Dr. Haji Ganjar, kemudian Bapak Didin sebagai inisiator,
termasuk juga rekan-rekan Pokjawas yang pengawas yang lain yang hadir pada kesempatan kali ini. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu sekalian, perlu kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah saya mewakili dari Bapak Ketua yang kebetulan kondisinya masih kurang fit. Kemudian yang kedua adalah kemarin juga mewakili pertemuan dengan bidang dan seluruh kasih serta ketua-ketua Pokjawas terkait dengan pembahasan PKKM. Pertama, perlu ingin kami sampaikan bahwa kita sudah paham betul terkait dengan SK Dirjen nomor 1111 tahun 2019 terkait dengan penilaian kinerja kepala madrasah. Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi bahwa penilaian kinerja kepala madrasah itu ada penilaian kinerja tahunan, ada penilaian kinerja 4 tahunan. Pada penilaian kinerja tahunan, yang bertanggung jawab menilai itu adalah untuk madrasah negeri dari Kanwil, tetapi penilainya adalah pengawas pembina yang sekaligus sebagai ketua timnya dan pengawas yang ditunjuk. Pengawas yang ditunjuknya ini adalah oleh Kanwil. Sedangkan untuk madrasah swasta adalah yang bertanggung jawab kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Yang menilainya adalah sama, yaitu pengawas bina selaku ketua timnya dan pengawas yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Kementerian Agama. Pada penilaian 4 tahunan ini ada beberapa klausul yang perlu diperhatikan dan dicermati. Pertama adalah bahwa penilaian kinerja 4 tahunan itu berlaku bagi pengawas, bagi kepala madrasah dengan masa kerja yang beragam. Tetapi di situ sudah dijelaskan bahwa penilaian kinerja 4 tahunan itu dilakukan adalah 4-6 minggu sebelum masa jabatan berakhir. Jadi yang dimaksud dengan 4-6 minggu sebelum masa jabatan berakhir adalah terkait dengan periodisasi kepala madrasah. Kepala madrasah itu memiliki periodisasi bukan berdasarkan SK di mana dia ditempatkan, tetapi SK kapan dia menjabat sebagai kepala. Itu di periode sampai tahun sekarang 2021, maka 4-6 minggu sebelum berakhir periodenya itu, maka wajib dilakukan penilaian kinerja 4 tahunan. Tetapi kemarin dalam rapat koordinasi dengan bidang, nampaknya kepala bidang ingin semuanya sekarang dilakukan penilaian 4 tahunan. Padahal kalau kita mau memahami seluruh kepala madrasah negeri itu belum tentu pada tahun sekarang adalah sudah menginjak kelipatan periode 4 tahunan. Karena SK mereka adalah berbeda-beda. Ada yang sudah 12 tahun, kalau sudah 12 tahun berarti sudah 3 kali periode. Kalau yang 8 tahun berarti sudah 4 periode, sudah 2 periode. Kalau yang 4 tahun berarti baru 1 periode, dan itu berbeda-beda. Tetapi karena kepala bidang pingin 4 tahunan sekarang sekaligus dilakukan, maka mau kita paling tidak menginventarisir seluruh kepala madrasah negeri yang ada di wilayah kabupaten kota masing-masing, SK-nya mulai tahun berapa dia ditetapkan. Kemudian nanti akan bisa dilihat apakah layak untuk dilakukan penilaian atau tidak. Tapi kalau berdasarkan informasi dari Pak Kabid, beliau tidak akan memandang SK lagi, berapa tahunnya. Yang penting adalah hari ini atau bulan September ini target Pak Kabid selesai penilaian kinerja 4 tahunan. Nah, pada penilaian kinerja 4 tahunan itu nanti ada yang perlu dicermati dalam Juknis 1111 di SK Dirjen itu. Jika yang bersangkutan adalah baru 1 periode, kemudian kinerjanya bernilai baik, maka dapat dilanjutkan.
Kalau kinerjanya adalah cukup atau kurang, maka dapat diberhentikan. Bagi yang sudah 2 periode, kemudian periode yang ketiga dinilai, dan nilainya adalah baik, bisa dilanjutkan. Tetapi kalau nilainya adalah cukup atau kurang, bisa diberhentikan. Nah, bagi yang sudah 3 periode, ini kan ada kepala madrasah negeri yang sudah 12 tahun lebih, maka dia kalau bernilainya adalah nilainya amat baik, maka bisa dilanjutkan. Tetapi kalau nilainya baik, maka yang bersangkutan adalah tidak bisa lagi menjabat kepala, boleh menjabat kepala, tapi dengan catatan harus mengikuti uji kompetensi kepala. Jadi khusus bagi kepala madrasah yang perlu dicatat oleh kita yang sudah 3 periode memasuki periode keempat. Berarti kalau begitu kita melihat kepala madrasah negeri yang sudah 12 tahun minimal. Di tahun ke-13-nya sekarang, kemudian kita nilai, ternyata nilainya adalah baik, maka yang bersangkutan tidak bisa lagi jadi kepala, kecuali melalui uji kompetensi. Kemudian saya bersyukur bahwa di sini ada inisiatif dari Kabupaten Cianjur untuk membuat aplikasi tentang penilaian kinerja kepala. Tetapi baru aplikasi yang tahunan. Saya minta tadi kemarin sama Pak Yani untuk menyempurnakan penilaian kinerja aplikasinya dengan penilaian kinerja yang 4 tahunan. Karena dalam penilaian kinerja 4 tahunan itu ada unsur komponen yang penambahannya yaitu adalah prestasi kepala madrasah, prestasi madrasah yang meliputi prestasi peserta didik, kemudian prestasi madrasahnya, prestasi kepala madrasahnya, prestasi tenaga kependidikannya. Jadi jumlah butirnya kalau penilaian kinerja 4 tahunan itu 105 butir item, sedangkan untuk penilaian kinerja yang tahunan adalah 96 butir item. Kemudian yang berikutnya, sesuai dengan hasil rapat pada saat Pokjawas Provinsi, kita menyepakati beberapa butir item yang tidak dimiliki oleh madrasah-madrasah negeri, ya karena kekhasannya, baik yang MI, MTS maupun madrasah aliyah, itu bisa diabaikan, artinya dinolkan nilainya. Sudah disepakati juga dengan Pak Kabid. Nah, hari ini selesai rapat kemarin, Pak Kabid sedang menyusun timnya, sebab ada rencana bahwa pengawas yang ditunjuk, kan yang menilai itu 2 pengawas. Untuk dari unsur pengawas itu adalah 1 kepala pengawas pembina, yang kedua adalah pengawas yang ditunjuk. Nah, pengawas yang ditunjuknya ini bisa jadi kemungkinan bisa silang atau kemungkinan bisa oleh pengawas yang menyatakan siap atau pengawas yang oleh Pak Kabid ditunjuk. Oleh karenanya di tingkat kabupaten kota perlu melakukan pendataan, 1 pengawas pembina madrasah negeri, yang kedua adalah barangkali pengawas-pengawas yang dikatakan menurut Bapak Ibu bisa untuk dijadikan rekomendasi sebagai tim penilai, nanti kita sampaikan secara bersama kepada kepala bidang. Kemudian terakhir saya ingin menyampaikan bahwa untuk pola kerja dalam konteks penilaian ini di tingkat kabupaten kota, KASI itu hanya sebagai pelaksana tim penilai. Saya rasa kabupaten kota perlu ada tim kecil juga untuk mempersiapkan. Informasi terakhir, kita akan turun langsung melakukan penilaian. Tetapi boleh jadi penilaiannya adalah meramu penilaian. Dan untuk kepala bidang itu dalam penilaian adalah 9 kali. Jadi 9 kali penilaian dia, penilaian kepala bidang, kemudian ditambah. Mohon Pak Munif diulangi Pak, sinyal Pak. Suaranya tidak hilang Pak, maaf. Rekan-rekan mungkin di perjalanan nih Pak Haji Munif kehilangan sinyal, tapi kita tunggu ya sahabat. Karena ofisialnya kalinya cukup besar. Nah, tetapi beliau adalah secara pribadi kemungkinan tidak bisa
Pak Munib punten diulangi lagi Pak, yang tadi yang 9 kali itu Pak. Suaranya hilang Pak. Pak Munib. Halo, masih bisa Pak? Kedengaran? Iya. Oh, iya. Diulangi tadi yang 9 kali Ulang Pak lagi, Kabid, diulangi Pak. Tadi hilang Pak. Diulangi Pak, pelan-pelan Pak. Kedengaran Pak? Nah, sekarang bagus. Sok. Ya. Hilang. Ya, diulang lagi beberapa kali. Diulang Pak, diulang. Yang 9 kali Pak Kabid tadi itu bagaimana Pak? Gak jelas Pak. Oke, ya. Pada penilaian kinerja 4 tahunan itu kan yang menilai adalah kepala bidang. Ya. Kemudian kasih penmat, terus 2 orang pengawas, Betul. 2 orang guru, Iya. 2 orang tenaga kependidikan, Betul. kemudian 2 orang komite. Nah, dari penilaian itu koefisien yang paling besar adalah kepala bidang. Kepala bidang itu kalau tidak salah kali 7. Oh iya ya. Tetapi informasi yang kemarin pada saat rapat itu kemungkinan kepala bidang tidak akan menilai secara langsung seluruh madrasah. Itu kan mungkin tidak membutuhkan tidak punya waktu, tidak punya cukup waktu. Sehingga beliau paling hanya mengambil sampel begitu. Beberapa sampel. Nah, yang pertama, yang kedua, kemungkinan kepala bidang itu menurut Kasih GTK akan meramu dari beberapa informasi penilaiannya, termasuk dari nilai yang sudah kita kerjakan, baik dari unsur pengawas, komite, dan seterusnya. Nah, tahap awal yang sekarang kita harus lakukan adalah pertama di tingkat kabupaten kota, seluruh pengawas bekerja sama dengan Kasih Penmat melakukan sosialisasi ke kepala negeri. Walaupun Pak Kabid kemarin kontak bahwa beliau adalah mau melakukan pertemuan dengan kepala negeri se-Jawa Barat, insya Allah jumnya hari Senin. Saya secara pribadi diundang untuk memberikan penjelasan. Tetapi barangkali belum fix itu, tidak ada salahnya di tingkat kabupaten kota untuk melakukan sosialisasi secara detail yang terkait dengan instrumen tersebut. Yang kedua, berikan peringatan keras amanat dari kepala bidang bahwa jika yang bersangkutan sudah tidak layak, jangan direkomendasikan untuk diangkat kembali jadi kepala madrasah. Berikan nilai sesuai dengan kondisi objektifnya. Itu barangkali beberapa hal yang ingin perlu saya sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillah, pas terima kasih. Saya sudah nyampe rumah. Mau masuk. Alhamdulillah. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Munib yang begitu antusias ya dalam perjalanan. Ya, saya juga khawatir, deg-degan juga nih Bapak lagi menyetir. Sebaiknya sih jangan sampai. Tapi mudah-mudahan sudah sampai ke rumah dengan selamat. Ya, selamat istirahat dan Bapak jangan dulu keluar, memantau nanti di rumah dengan baik. Karena ada beberapa pertanyaan mungkin dari para peserta audien yang sudah raise hand banyak nih Pak nih. Satu itu. Kedua, juga kami ucapkan terima kasih atas beberapa informasi yang sangat-sangat berbahagia sekali kami langsung dari orang pertama mengikuti rapat, Pak ya. Memang secara informasi awal pun pernah dengar juga Pak Kabid itu ya lama untuk katanya mengganti itu kepala madrasah yang tidak pernah bagus prestasinya gitu. Tapi itu di luar acara resmi. Baiklah Bapak sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan kepada Pak Yani. Sudah muncul belum Kang Yani? Kalau cek sound. Pak Yani, Kang Didin ada ini sudah. Oh siap enggak. Nun Kang, mangga ana waktu diberikan ke Akang untuk menambahkan informasi yang tadi oleh Pak Munib sampaikan dan kami catat dan ini kami rekam juga dan nanti kita akan putar lagi untuk kita dengarkan. Tapi tadi ada beberapa nada yang putus ya, kami makanya konfirmasi barusan dan saya catat di sini. Oke. Mangga Kang Yani, waktu saya silakan kepada Kang Yani. Non, mangga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara keseluruhan tadi sudah disampaikan oleh Kang Haji Munib. Namun tadi ada yang terkait dengan aplikasi, insya Allah ya kita ini sedang menyusunnya kembali, melengkapi yang tahunan menjadi 4 tahunan. Kita sudah kontak dengan Pak Haji Indas ya. Kalau menurut saya sih instrumen yang beliau kembangkan itu lebih mudah untuk dipakai oleh kita, kemudian lebih lengkap. Yang dimaksud dengan lengkap itu ya di belakangnya itu dilengkapi dengan diagram dan diagram lah utamanya gitu ya. Kemudian tunggu saja mungkin beberapa hari ke depan ya, instrumennya insya Allah selesai. Bahkan kalau perlu nanti ya kita kalau sudah selesai
dan mau dipakai oleh kita untuk penilaian. Jadi nanti bisa misalnya melalui kegiatan Zoom seperti ini atau mau seperti apa untuk namanya itu uji coba lah pemakaiannya seperti apa gitu ya. Bagus. Kalau yang sudah ada ini menurut saya sih lebih mudah dari yang ada dari yang tahun kemarin. Alhamdulillah. Ya, kemudian yang kedua mungkin menambahkan saja tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Haji Munif. Jadi kemarin di rapat itu saya merekam bahwa diharapkan nanti para kepala sekolah, kepala madrasah yang akan ditilai itu membuat bahan paparan. Jadi sebelum ditilai oleh para tim penilai, jadi diwajibkan untuk memaparkan dulu kondisi madrasahnya, kemudian prestasinya dan segala macamnya secara gamblang, melihat perkembangan yang ada. Kemudian itu tidak boleh dibantu oleh siapapun ketika mempresentasikan, termasuk secara teknis misalnya bagaimana menampilkan, bagaimana menyiapkan PowerPoint-nya, bagaimana menyiapkan proyektornya juga ya. Jadi memasukkan komputer datanya, ya pokoknya lah segala macamnya itu ya. Jadi harus mandiri. Itu bisa termasuk nyuruh, juga. Ya. Jadi kan? supaya kelihatan betul-betul menguasai IT ya. Mungkin juga berkaitan dengan program Kemendag sekarang yang lagi transformasi digital barangkali. Betul. Kepala madrasah negeri gitu ya. Tidak tahu PowerPoint. Ya tidak bisa PowerPoint, kemudian bagaimana menyiapkan segala sesuatunya. Apalagi ya, yang tercatat sih yang selain daripada sudah disampaikan Kang Munif, sepertinya itu yang agak tertinggal oleh Kang Munif tadi ya, Kang Didin. Itu saja barangkali sekedar menambahkan Kang Didin. Iya, mangga. Terima kasih. Sami-sami, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dua narasumber yang telah hadir di ruangan kita ya, Kang Yani dan juga Kang Munif yang telah hadir memberikan informasi yang bagi kami ini sangat berharga sekali ini ya. Ini informasi A1 Pak Lukman ya, kalau di dalam dunia intelijen itu informasi yang baru masih hangat gitu ya, dan ini akurat gitu ya. Ya, alhamdulillah kita sekarang buka tanya jawab. Pak Lukman nanti tolong bantu oleh co-host untuk memantau. Nah, beberapa catatan kami dari tiga dengan Pak Ganjar. Pertama, catatan kami adalah bahwa insya Allah kegiatan PKK penilaian kinerja kepala madrasah negeri ini untuk aliyah itu didahulukan dibanding jenjang MTS dan MI ya. Sekitar bulan September ingin sudah beres, itu yang pertama. Yang kedua, untuk penilaian yang ini diseragamkan dianggap 4 tahun semua, meskipun tadi oleh Pak Haji Munif dikatakan sebenarnya kalau ingin real mah tidak seperti itu, tapi kan kenyataannya kita ikuti pimpinan saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, juga untuk penilaian Pak Kabid akan secara acak, dan juga artinya tidak mungkin semua aliyah negeri, kan bayangkan ada ratusan aliyah negeri oleh Pak Kabid jadi acak saja ininya. Dan dia punya bobot asal 7 menjadi 9 katanya. Ini yang kami catat, mudah-mudahan nanti kalau ada koreksi. Baiklah, bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, memberikan masukan, memberikan apapun, ini ada 3 narasumber yang hadir hari ini. Anggap ini Pak Lukman sebagai talk show podcast kita ya, yang nggak langsung memantau perkembangan ini. Monggo, yang mau silakan raise hand dulu supaya kami pantau, dan nanti mic-nya buka sendiri. Monggo. Boleh saya share screen dulu, Pak? Oh, boleh. Silakan Pak Lukman, mau share dulu. Ini beberapa kesimpulan yang tadi Pak Lukman catat ya, untuk kita dengarkan, dan beberapa poin yang mungkin sebagai catatan kita, insya Allah gitu. Pak Lukman silakan di share screen dulu ininya, yang mau baik, yang saya lihat di sini yang raisan, aduh bentar, ini full screen saya tutup dulu nih, banyak ini. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, memberikan masukan seputar PKKM ini, dipersilakan dengan menyebutkan namanya dan dari kota mana. Karena ini ada 35 partisipan ya, yang cukup banyak sekali gitu ya. Monggo, ada yang mau bertanya? Saya boleh, Pak Didin. Bu Yeni ya? Bu Hasanah. Bu Hasanah di Sukabumi. Monggo Bu Hasanah dulu, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bu Hasanah. Wilujeng tepang kesadayana, hatur nuhun, terima kasih banyak
Saya mungkin hanya mengungkapkan karena di Kabupaten Sukabumi ini yang masuk ke apa ya, ke Pokjawas provinsi itu tidak ada, dari unsur pengawas MA-nya nggak ada. Jadi mungkin usul saya acara seperti ini mau jumlah atau mau mengaktifkan di grup WA pengawas Madrasah Aliyahnya itu mungkin saya mengusulkan untuk lebih aktif gitu ya. Karena ini mungkin yang pertama jadi tong bosenan panginten Pak Kang Didin gitu. Nanti sebulan yang akan datang dijadwalkan lagi silahkan nanti yang dibahas apa. Kalau misalnya, sekarang misalnya PPKM mungkin bulan depannya kita evaluasi hasil PPKM-nya gitu. Kenapa? Karena mungkin satu PPKM aja besok atau lusa mungkin kita dari aplikasi instrumennya perlu ada masukan-masukan dari kita semuanya. Karena yang saya tahu itu PPKM instrumen yang 2 tahun ke belakang deh kalau nggak salah. Bu, PKKM, Bu. PKKM. Pak Walid ya PKKM. Mohon. Saya PPKN sana. Ketawa-ketawa juga. Ya, Bu. Bukan ujian, Bu. Pak Jokowi PKKM. Iya. Kalau nggak salah waktu masih ada almarhum Pak Endang ya yang di apa jadi apa aplikasinya namanya? Bagus. Jadi nanti dilempar dulu ke kita semuanya Pak Yani mungkin kalau usul saya biar nanti Coba dulu ya. dilempar ke kita di grup gitu. Kemudian kita teliti semuanya baru nanti ada pertemuan lagi, ada masukan-masukan baru kita pakai bersama-sama gitu ya. Siap, Itu untuk sementara mungkin jadi mohon nanti pertemuannya entong ngableng kalau dalam bahasa Sukabumi mah. Iya, siap. Hatur nuhun. Ya, hatur nuhun Bu Haji Hasanah dari Sukabumi ini cukup jauh juga ya. Itu level 4 ya, level 3. Saya lupa Sukabumi itu hijau dulu mah. Nggak tahu sekarang. Enggak, sekarang masih level 4. Masih dari rumah. Sabar tapi aja, ya, Bu. Ya, tapi ya berkunjung juga gimana ininya. Ya, masih boleh sih, Bu, masih boleh. Iya. Baik, teman Bu, kita tampung dulu 2 penanya. Pak Munipanya ke Bu Haji Yeni dari Tasikmalaya. Silakan Bu Yeni. Ya. Nanti terakhir yang ketiga Pak Andi. Kita bertiga ya. 3 orang. Silakan Bu Yeni dulu. Kami tampung dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dulu jam ini sadaina rekan-rekan Pak Dokter, Kang Didin, Kang Lukman. Alhamdulillah kita bisa bertemu ya. Saya ya dengan adanya virtual ini karena dari dulu Pak Dokter saya tuh cemburu sama Jatim Pak Dokter. Kalau Jatim kan sering ya, bahkan saya ya betul Bu Yeni. Ya, saya dengan sempat Jatim kita. Saya sempat noong-noong ya begitu. Dengan saya Pak sampai, Zuri ya. Sampai saya begini. Hari tadi saja itu sih untuk sosialisasi akreditasi untuk sejatim beberapa kali dilakukan oleh Jatim. Saya lihat saya ini ya karena kita terus saja di Jabar nggak ada gitu ya, bahkan mereka melibatkan Pak Kabid sendiri. Nah di Jatim seperti itu, di kita nggak ada. Tapi alhamdulillah barangkali kita belum terlambat dengan adanya yang virtual hari ini, maka kita semangatlah memulai ke depan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tentang PKKM. Aku terjebak juga saya ya jadi PPKM. Jadi untuk ini PKKM, saya bersyukur sekali karena dengan begitu kami di Tasikmalaya itu semakin memiliki kekuatan, Pak. Karena sempat ya kami ada insiden bahwa mereka menolak karena katanya bos tidak cair, kemudian mereka ini ke biaya, padahal kami nggak begitu ya Pak ya. Karena kami nggak begitu ke wilayah itu ya. Tapi hanya beberapa, sebetulnya itu hanya ada 1-2 provokator yang saya pelajari itu ya. Hanya ada 2 provokator, 1-2 provokator, sampai teman saya ucap saja disomasi, Pak. Kemudian dibikin pernyataan di atas materi itu. Pokoknya menyedihkan. Bagi kami itu menyedihkan sekali. Sedih sekali, Pak, kami ya. Tapi dengan adanya penegasan sekarang bahwa PKKM itu berimbas ya. Kalau ternyata penurunan kinerja, maka akan ada sanksi, akan ada punishment. Saya bersyukur sekali, sehingga saya meminta kepada Pak Dokter juga sebagai orwas Madrasah Aliyah untuk mengawal ini begitu. Jangan sampai hari ini
kita begini Pak Kabid begini, tapi nantinya ternyata ada pergeseran lagi ini gitu ya, melempem gitu. Nah itu. Jadi mohon ini untuk dikawal agar betul-betul sekali seperti tadi kata Pak Munif bahwa kalau yang 12 tahun memang nilainya baik, tidak amat baik, maka ada punishment seperti apa begitu ya. Karena itu terus terang saja. Dengan begitu maka pengawas itu akan terlihat memiliki memiliki wibawa di mereka begitu ya. Jadi mereka tuh oh iya betul karena mereka lah gitu. Jangan jadi PKKM apa sih kan nggak ada gitu kan. Nah seperti itu yang saya ini begitu. Jadi buat apa sih katanya gitu kan, nggak ada gitu ya. Nah kalau sudah sampai ada punishment, saya ini barangkali itu akan imbasnya luar biasa gitu ya. Itu barangkali. Kemudian saya nitip saja, mungkin ini bukan untuk dibahas hari ini ya Kang Didin, saya nitip untuk MGMP ya, karena Pak Dok tahu bahwa di akreditasi itu MGMP juga ada poinnya, ada butirnya, sementara di kita MGMP itu belum bagus ya di Kemenag itu. Jadi ketika memang saya menggali juga ke madrasah-madrasah, kita lemah di MGMP begitu ya. Nah kemarin sudah di follow up sama Kang Didin dan teman-teman, sudah terbentuk di provinsi. Nah barangkali nanti ini menjadi recommended yang kedua ya untuk selanjutnya yang urgen gitu ya. Saya mohon itu karena sampai hari ini itu belum ada SK. Teman-teman guru itu selalu bertanya terhadap kami yang dulu menggawangi ya Kang Didin ya. Itu selalu bertanya, Bu, kami kapan SK dari Pak Kabid? Selalu begitu ya. Nah, barangkali itu untuk teman-teman waktunya Kang Didin juga dan Pak Lukman. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tenun Bu Yeni yang telah menyampaikan. Ada dua penanya lagi, yaitu Pak Andi dengan Pak Denny. Ya, silakan Pak Andi dulu, terakhir Pak Denny. Pak Andi Rahmat, silakan. Sudah raise hand tuh. Monggo Pak Denny. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng wengi Kang Didin, sareng sadaya pengawas se-Jawa Barat. Alhamdulillah saya bisa masuk nih dari Kabupaten Kuningan, Pak. Alhamdulillah, Kuningan ya betul. Yang secara kebetulan pengawas di Madrasah Aliyah Kabupaten Kuningan hanya satu orang, Pak, saya ajar sendiri. Oh, dengan Pak Braja ya? Oh ya, bukan. Enggak, sendiri ya Pak, Kuningan. Pak Braja Majalengka. Oh, Majalengka ya, lupa dekat ya. Betul Pak, maaf. Iya. Apa namanya? Hubungan teman-teman yang dua meninggal dunia begitu. Innalillahi. Tinggal sendiri gitu yang di Aliyah. Terkait dengan ini Pak Didin, PKKM, alhamdulillah untuk di Kabupaten Kuningan, PKKM madrasah swasta semua jenjang sudah dilaksanakan dan semua kepala madrasah dengan semua stakeholder sama menyambut dengan baik, Pak. Sangat antusias lah terhadap PKKM ini di Kabupaten Kuningan. Nah kemudian terkait dengan yang akan digelar untuk madrasah negeri, kita juga khawatir dengan tragedi tahun yang lalu ya Pak Didin. Iya. Bahwa hasil penilaian dari tim dipakai ya PKKM yang ditugas dari provinsi itu ternyata kita dikemplang habis-habisan gitu pada waktu itu. Iya. Nah ini untuk tahun sekarang itu bagaimana pola yang akan dibangun itu. Jangan sampai tragedi yang terjadi kemarin itu terulang lagi begitu. Nah kemudian yang kedua, menyimak tadi dari Pak Dr. Munif bahwa PKKM itu yang 4 tahunan penilainya terdiri dari unsur Pak Kabid, Pak Kasih, Penman, kemudian tim penilai dari 2 pengawas pembina dan pengawas yang ditunjuk. Kemudian ada juga unsur guru 2 orang ya, kemudian komite madrasah. Betul. Nah ini kan baru nih Pak, pengalaman baru bagi saya. Nanti pada waktunya seperti apa teknisnya gitu, instrumennya seperti apa. Barangkali nanti dari komite juga nanya, dari kepala madrasah juga nanya, dari guru juga nanya. Kami belum tahu gitu, seperti apa instrumennya. Yang kami tahu kan baru instrumen yang tahunan itu. Ya.
Itu barangkali Pak Didin, terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Pak Andi kami catat nanti masing-masing sudah mencatat ya, Kang Yani, Pak Ganjar dan Pak Mudin sudah mencatat nanti. Baik, yang terakhir ini supaya dari lama Pak Deni dari Kabupaten Bandung, silakan Pak Deni. Mohon singkat padat. Monggo. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dapat bertatap muka melalui virtual. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Para rekan-rekan sekalian, tadi saya menyimak ya apa yang disampaikan baik dari rekan-rekan dari pengurus maupun dari teman-teman di kabupaten kota yang lain. Dari tadi menyampaikan keterkaitan persiapan pelaksanaan PKKM yang ada di madrasah negeri. Ini keterkaitan dengan PKKM di madrasah swasta ya. Ini perlu untuk ada pencerahan nih khusus bagi saya dari Kabupaten Bandung, mungkin juga dari teman-teman. Untuk PKKM di madrasah swasta, apakah jadwal kegiatannya disamakan pada bulan September? Atau juga itu terserah daripada kabupaten kota yang lain sesuai dengan jadwal di pengawas yang bersangkutan di kabupaten kota tersebut. Terus juga keterkaitan pelaksanaan PKKM di swasta itu bagaimana teknik pelaporannya Pak? Pelaporannya apa tembusannya memang ke Pakasi atau juga termasuk kepada yayasan? Nah ini memang di Kabupaten Bandung pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun kemarin sebelum pelaksanaan pandemi itu bisa dilaksanakan dengan baik Pak. Dan juga kami melaksanakan kegiatan PKKM di Kabupaten Bandung itu adalah dengan 2 pengawas Pak. Punya tim ya, tim ada tim yang dipersiapkan sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh kami di pengawas MA. Terus itu yang pertama. Terus kedua, tadi ada beberapa usulan ya dari rekan-rekan juga, dari Bu Hasana, dari Ibu Yeni, juga dari teman-teman yang lain juga, keterkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini. Tolong bagusnya itu terjadwal lah secara periodik Pak. Apa per bulan, per 2 bulan sekali, atau terkecuali ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya perlu diinformasikan yang urgen. Nah, sesuai dengan agenda apa per periodik itu. Jadi supaya terprogram Pak dengan baik mungkin ya. Apalagi tadi dibandingkan ya bagaimana Jawa Barat dengan Jawa Timur Pak. Kan gitu. Nah, ini perlu sebagai evaluasi bagi kita semua, pengawas MA ya. Supaya harapan kita semua itu ada peningkatan yang lebih baik lah ke arah yang diharapkan begitu. Dalam arti di sini bagaimana ada sebuah dampak pada kegiatan-kegiatan seperti ini berdampak baik kegiatan pelayanan terhadap para madrasah, terlebih-lebih juga adalah meningkatkan hasil Pak melalui evaluasi kegiatan PKKM. Nah, itu saja Pak Din, dan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, dan terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sementara ada 4 orang dulu yang kami tampung. Pak Lukman, apa bisa di-share pertanyaannya di layar? Kalau bisa sambil jalan ditayangkan Pak Lukman ya, supaya kita bisa mengikuti ya Pak Lukman. Baik, saya ulangi lagi beberapa pertanyaan yang kami catat di manual saya. Dari Bu Haji Hasanah, pertama usulannya ini rutin, dan kemudian juga mohon informasi itu sampai ke pelosok termasuk Sukabumi ya, itu 1. Dari Bu Yeni mengenai 2 poin. Pertama, setuju adanya kritisi kepada kepala madrasah yang sudah 12 tahun, itu mohon ditegakkan, jangan sampai berubah lagi sifatnya, katanya gitu. Juga yang kedua mengenai MGMP, bagaimana status SK-nya yang dulu oleh kami juga diinisiasi ya. Kami sudah membentuk dan sudah diserahkan, bahkan langsung ketemu dengan Pak Kabitnya itu lewat Pak Denny dengan Dokter Cucu dari Jawas Provinsi itu mewakili. Sudah diserahkan Pak Denny ya, apa itu. Itu yang dari Pak Andi di Kuningan, mohon agar teknisnya seperti apa nanti. Ya ini penilaian 4 tahun itu belum pernah, saya pun belum pernah bagaimana ya. Melibatkan Pak Kabit, Pak Kasih, pengawas bina, dan silang juga wakil guru dan komite itu 7 orang.
Kemudian yang dari Pak Denny, mohon tadinya mengenai jadwal MA swasta, bagaimana apakah tetap jalan atau bulan September atau diserahkan ke kabupaten kota, juga mohon ditanggapi terserah oleh Pak Ganjar mangga, ke Pak Munib mangga, Pak Yani mangga. Dan yang juga teknik pelaporan seperti apa untuk madrasah swasta, apakah ke Pak Kabid atau bagaimana? Juga mohon ya, kemarin ini kami juga bingung lapor kemana kemarin, kami lapornya ke Pak Kemenag aja kemarin waktu tahun kemarin itu yang swasta ya. Dan yang terakhir usulan agar terjadwal lagi oleh Pokjawas Provinsi untuk kegiatan ke depan. Mungkin monggo kita serahkan ke Pak Ganjar dulu sebagai korwasnya, bisa menangkap mana yang pertanyaan untuk Pak Ganjar, mana untuk Pak Munib, mana untuk Pak Ali. Pak Ganjar kami persilakan Pak, monggo. Pak Lukman tolong ditayangkan kalau ada catatannya, monggo. Ya, terima kasih Kang Didin. Terima kasih nih kepada Bu Hajah Hasanah, kemudian Bu Hajah Yani, Pak Haji Andi, dan Pak Denny. Mudah-mudahan ke depan saya bicara kebijakan aja, Bapak Ibu, nanti hal PKM, nanti Pak PKKM, pada Pak Yani, Pak Yanullah, dan Pak Munif. Mudah-mudahan ya kegiatan ini bisa berjalan. Ini yang pertama, bukan yang terakhir, Bapak Ibu. Tapi yang pertama, insya Allah mudah-mudahan bisa berlanjut. Amin. Kemudian untuk SKM GMP, mungkin nanti Kang Din kita bisa bersilaturahmi dengan Pak Kabid ya, untuk menanyakan kembali tentang SKM GMP di tingkat provinsi, karena di tingkat kabupaten saya kira itu kewenangannya ada kewenangan di kabupaten. Ini mungkin MGMP, MAPEL, provinsi gitu kan. Nanti kita silaturahmi dengan Pak Kabid membawa oleh-oleh ini kita. Kemudian beda 4 tahunan, ya memang betul Bapak Ibu, ada yang tahunan dan 4 tahunan sesuai dengan masa jabatan dari kepala sekolah madrasah. Dan insya Allah nanti mungkin akan banyak disampaikan oleh Pak Munib. Tapi yang jelas ada satu poin tadi terkait dengan prestasi warga madrasah gitu kan, bedanya. Jadi tinggal ditambahkan dengan itu satu poin itu. Oke, nanti di dalam Pak Munib. Kemudian laporan ke siapa? Ya, Bapak Ibu, nanti sebenarnya kalau swasta itu kan nanti yang menentukan diangkat tidaknya, berlanjut tidaknya, gitu kan. Kepala madrasah itu tergantung daripada yayasan, gitu kan. Jadi salah satu tembusannya tentu diberikan kepada yayasan hasil daripada penilaian, gitu Bapak Ibu. Kemudian nanti yang tanggung jawab secara umumnya, kalau lihat di SOTK memang aliyah itu sebenarnya langsung di bidang Bapak Ibu. Walaupun bisa saja di kita dia tidak terlalu kaku karena tidak otonomi, gitu kan. Bisa saja yang swasta ini langsung tanggung jawabnya di tingkat kabupaten, gitu. Itu mungkin hal-hal yang umum, tapi bisa lebih dipertajam oleh Pak Munib dan Pak Yani. Nuhun Kang Din. Assalamualaikum. Hatur nuhun Pak Ganjar atas beberapa masukannya ya. Monggo Pak Yani atau Kang Munib menyampaikan tentang teknis tadi ya. Monggo Pak. Badai Pak Yani, badai Pak Munib mangga. Baik. Pertama terkait dengan aplikasi ya, aplikasi mungkin kalaupun yang 4 tahunan bisa kita share, sesungguhnya kita sudah share ke Kang Haji Munib ya. Tapi kalau mau lihat atau mau uji coba, mangga nanti kita share. Kalaupun ada yang tidak paham langkah-langkahnya, ya bisa Jabri atau misalnya nanya ke kita, insya Allah bisa. Nah kemudian untuk yang 4 tahunan, ya ini kita sedang mengerjakan Pak Hajindas itu, mungkin juga beberapa hari ke depan, insya Allah selesai. Ya kalau sudah selesai, mungkin nanti di-share, kemudian nanti kita berikan ke Bapak dan Ibu dulu gitu ya. Kemudian nanti mungkin ada sosialisasi untuk penguatan kita semua. Kemudian terkait dengan PKKM yang swasta, saya setuju tadi itu. Jadi kalau yang swasta sepertinya otoritasnya ada di Kemendag tingkat kabupaten. Jadi kalaupun itu ada perintah atau ada sen dari kepala kantor, ya kita segera meresponnya. Dan mungkin juga terkait dengan waktu, apakah kita itu mau berdasarkan tahun pelajaran ataupun mungkin juga berdasarkan tahun anggaran. Tapi yang penting kan bagi swasta mungkin 2 hal. Pertama, bagaimana kita
melalui pembinaan gitu ya. Kemudian pembinaan secara tidak langsung. Kemudian yang kedua mungkin juga untuk mapping kinerja kepala madrasah swasta, sebab ini masalah juga sesungguhnya itu ya, sebab kadang-kadang atau bukan kadang-kadang, ini kita karena belum ada kesepahaman antara yayasan dengan Kemenang terkait dengan pengangkatan kepala sekolah, kepala madrasah. Kadang-kadang kan yayasan itu ya semau beliau saja. Jadi anaknya baru lulus kemudian jadi kepala sekolah gitu ya. Atau misalnya ada ketidakcocokan antara yayasan dengan kepala sekolah, buru-buru diganti tanpa menghiraukan apapun. Kalaupun dalam PMA-nya kan harus ada rekomendasi dari pengawas atau dari Kementerian Agama, itu kan tidak diperhatikan. Tetapi ya barangkali karena itu PKKM bagi madrasah swasta itu juga sangat penting ya dalam kerangka bagaimana mereka melakukan pembinaan. Oleh sebab itu kalau di Cianjur ya kebetulan kemarin kepala kantornya itu mantan Kuningan, kemudian Kuningan mungkin juga Pokjawasnya bagus komunikasinya sehingga bisa melakukan PKKM di akhir tahun pelajaran sepertinya itu. Dan imbasnya itu ke Cianjur sekarang. Jadi Cianjur dipush oleh beliau untuk segera melakukan PKKM dan kita melakukannya itu dengan berbagai tahapan ya. Kita mulai dari tahapan sosialisasi dan orientasi dulu dikumpulkan, yang melaksanakan memfasilitasinya adalah KKM ya, KKM MI, MTS dan MA. Sementara untuk para narasumbernya ya kita ini para pengawas, kemudian kepala kantor, Pak Kasih ya keliling ikut pada kita. Barangkali itu ya, apalagi ya. Kemudian ini yang kalau ada Kang Munib ini, Kang Munib ada nggak? Ada. Oke, ini Kang yang usulan Akang saya juga ingin bertanya nih ke Kang Munib ya. Kemarin ada permintaan dari Kang Haji Munib itu untuk aplikasinya di visa MI, MTS dan MA. Sesungguhnya sih secara umum indikatornya kan sama ya, tetapi hanya mungkin ada beberapa hal yang spesifik ya, terutama bagi yang MI barangkali karena mungkin kalau di Aliyah ada lab gitu ya, kemudian di MTS ada lab IPA, kalau di MI barangkali itu kan tidak sedetail di Aliyah gitu ya. Jadi ada beberapa hal kecil sebenarnya yang berbeda, apakah dibolehkan enggak gitu ya, yang pada indikator yang ada sesuai dengan Dirjen itu kita dihilangkan untuk yang MI misalnya itu. Kalau boleh ya berarti kita buatkan spesifik yang untuk yang MI, atau mungkin ada yang berbeda sedikit yang MTS ya kita pisahkan yang MTS. Kemudian saya nambah bertanya juga, atau bukan bertanya lah, sekadar usul ke Kang Dr. Ganjar. Gini Kang, sepertinya kita mesti bersepakat membuat momen-momen tertentu untuk pembinaan di sekolah. Misalnya karena ini banyak gitu ya. Misalnya kalau akhir Juni awal Juli momennya review dokumen 1, tapi itu di blow ke atas gitu ya supaya satu Jawa Barat itu bareng-bareng. Kemudian misalnya momen berikutnya misalnya itu ada momen PPKM, kemudian ada musimnya PKG, kemudian ada musimnya EDM misalnya. Kalau di awal tahun anggaran misalnya pada bulan Januari Februari misalnya itu kita momennya EDM madrasah. Ya, kebetulan kan sekarang digitalisasi ya, sepertinya kan itu harus didampingi oleh para pengawas. Ya, tetapi ya ini harus langkah besar oleh kita, sebab mungkin kalau mengandalkan bidang ataupun seksi di tingkat kabupaten, sepertinya kalau tanpa dipush, tanpa didorong oleh kita, ya mungkin mereka juga tidak kurang peduli lah mungkin gitu ya. Mestinya kita mungkin yang perlu ke depan. Itu saja barangkali Kang Didin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yani menjawab dan sekaligus bertanya ya. Mangga ke Kang Munib dulu. Pak Ganjar, Pak Munib. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran jelas Pak suaranya? Kedengaran Pak, jelas. Baik. Jelas Pak. Saya share screen ya. Belum bisa share screen ya?
Nggak boleh share screen ini. Dikasih co-host. Pak Sebentar, saya cari dulu Pak. Bisa Pak nanti sebentar. Dikasih co-host Pak Lukman. Pak Didin. Bentar Pak. Oh ya ini ada. Bapak ya ada 2 nih Pak. Yang mana Pak? Bebas yang mana aja. Oke. Saya buat bikin co-host, Bapak bisa sekarang. Make the co-host. Satu lagi dibikin co-host. Nah, ada 2 ya. Bentar. Baik, Bapak Ibu sekalian. Baik, kalau misalkan belum bisa share screen, saya ingin memberikan beberapa Bisa Pak, bisa penjelasan. share screen Pak, bisa. Sudah bisa Pak. Belum Pak. Yang Munib Rohmat bukan? Ini saya. Yang Munib aja Pak, yang Munib aja Pak. Sebentar. Oh. Yang M tuh. Ada 2 soalnya. Ada. Oh berubah ya. Bentar. Di So, laptop yang ada Munib telepon. Rohmat saya jadikan host barusan kelebihan. Nah, sekarang Pak Haji Munib, yang Munib Rohmat itu jadi host Pak. Nah, Ya. pindah ke Pak Munib Rohmat. Pak Munib Rohmat jadi host, saya barusan dipindahin tuh. Tadi Oh, Pak. yang Munibnya aja Pak. Kalau yang Munib Rohmatnya itu pakai HP. Oh, Pak Lukman bisa ambil alih nggak Pak Lukman? Bikin lupa lagi saya justru Oke, lepas baik. nih. Biarin. Sementara sedang itu dilakukan perbaikan, beberapa hal yang perlu ingin saya sampaikan. Pertama, oleh Bapak Ibu yang perlu dipahami adalah bahwa penilaian kinerja itu tadi sudah saya sampaikan. Ada 4 tahunan, ada 1 tahunan. Kalau yang aplikasi dari Payani itu adalah yang 1 tahun. Nanti kalau yang aplikasi untuk 4 tahunan, saya sudah minta sama Payani minta disempurnakan, yaitu terkait dengan prestasi. Unsur tambahannya adalah prestasi kinerja madrasah, kinerja kepala, yang terdiri dari prestasi peserta didik, kemudian prestasi guru dan tenaga kependidikan, kemudian prestasi madrasah dan prestasi kepalanya sendiri. Itu jumlah butir itemnya ada 13. Jadi kalau di total keseluruhan dengan penilaian kinerja tahunan yang jumlahnya 96 ada 109. Ada 109 butir. Adapun yang terkait dengan model aplikasi dibedakan, MI, RA, MI, kemudian MTS, MA itu kemarin dari kasih GTK itu menjelaskan bahwa nanti butirnya diberi nilai 0. Tetapi lupa dikasih GTK itu bahwa kalau diberi nilai 0, maka skor idealnya harus ada perubahan. Sebab nanti merugikan bagi kepala. Jadi kalau misalkan total keseluruhan ada 109, ternyata ada butir-butir tertentu kekhususan bagi MI atau misalkan RA, katakanlah ada 2 yang tidak ada, maka jumlahnya kan tidak 109, jadi 107. Maka skor idealnya nanti 107 kali 4. Kalau yang untuk MTS Madrasah Aliyah kan 109, nanti skor idealnya 109 kali 4, seperti itu. Itu yang terkait dengan instrumen. Jadi saya mohon kepada Pak Yani membedakan dari aspek itu tetap ada, tapi nanti di list bahwa nilai itu harus 0, tapi nanti skor idealnya jadi dirubah. Artinya dipatenkan saja, khawatir keklik misalkan untuk MI ada 1 butir yang tidak harus kita lakukan penilaian. Maka dipatenkan saja, tidak bisa dirubah, walaupun namanya ada butirnya, karena sesuai SK Dirjen butirnya memang ada, tetapi dalam kondisi di lapangan bisa jadi tidak ada sekolah-sekolah itu madrasah tersebut tidak ada. Seperti tadi yang dijelaskan, misalkan kepala lab di MI kan tidak ada. Yang berikutnya adalah tentang laporan, tentang pelaporan. Kan tadi sudah saya sampaikan di SK Dirjen itu pada SK Dirjen nomor 1111 pada halaman 52, ini saya cek ulang, untuk penilaian kinerja 4 tahunan itu bagi kepala madrasah negeri yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah Kanwil, termasuk penilaian tahunan. Jadi laporan ke Kanwil.
Kepala Kanwil itu sebagai penanggung jawab, ketuanya kepala bidang, kemudian anggotanya adalah yang melakukan penilaian kasih penmat di kabupaten kota, pengawas pembina, pengawas yang ditunjuk, kemudian 2 orang guru, 2 orang tenaga kependidikan, 2 orang komite. Nah, untuk 2 orang guru, 2 orang tenaga kependidikan, dan 2 orang komite, mekanismenya memang belum kita atur. Oleh karenanya, support bagi kita kalau misalkan di tingkat kabupaten kota lebih baik merapat dengan kasih penmat, begitu. Kemudian bisa saja langsung pengawas bina yang menunjuk gurunya melaporkan ini yang gurunya harus menilai. Jangan permintaan dari kepala, jauh lebih objektif. Kalau misalkan diminta diinformasikan oleh kita, gurunya si A si B, tenaga pendidikannya juga sama. Pak Haji, mohon maaf, sudah bisa share screen, Pak. Oke, jadi nanti teknisnya Bapak Ibu. Oke, kelihatan Pak ya? Mulai Pak, ya sudah Ya. nampak Pak. Oke. Nah di sini kan untuk Kanwil, ini saya mencoba membuat peta konsep tentang SK Dirjen. Ini 2 orang guru, 2 orang tenaga pendidikan, 2 orang komite. Nah, menurut saya ini jangan ditentukan yang 2 orang guru dan 2 tenaga kependidikan itu oleh kepala madrasah, tapi tentukan oleh pengawas bina. Lapor aja sama Pak Kasih, kemudian nanti bisa diteruskan di tingkat provinsi. Nah, ini laporannya jelas kepada Kanwil. Sedangkan untuk madrasah yang diselenggarakan masyarakat, yang tanggung jawab itu adalah kepala Kemenag kabupaten kota. Dia sebagai penanggung jawab, kepala Kemenag. Ketuanya adalah kasih penmat di kabupaten kota. Kemudian jangan keliru ya, kalau di tingkat madrasah negeri itu yang dimaksud dengan kasih sebagai penilai kasih penmat itu bukan kasih GTK, tapi kasih madrasah di tingkat kabupaten kota. Kasih GTK sendiri tidak akan melakukan penilaian. Kecuali kasih GTK, kasih guru, diberi kewenangan mandat oleh Pak Kabid untuk melakukan penilaian. Pasti. Itu boleh, nggak ada persoalan. Nah, cuman Pak Kabid, cuman yang perlu kami sampaikan bagaimana teknis penilaiannya. Nah, ini yang perlu kita bicarakan. Nanti Pak Kabid itu rencana mengundang timnya. Bagaimana teknis penilaiannya melewat Zoom begitu. Apakah kalau menurut saya adalah hampir sama aja dengan kegiatan visitasi akreditasi. Semuanya hadir, baik dari Kabidnya mungkin diwakili oleh kasih GTK, kemudian kasih madrasahnya, pengawas bina, pengawas yang ditunjuk bersama-sama. Dan mungkin bisa saja ini menilai yang lain, ini menilai yang lain. Tapi beberapa aspek tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yani bahwa diawali dengan presentasi dulu kepala madrasah. Dan betul penjelasan Pak Kasih GTK itu ketika presentasi tidak boleh dibantu sedikit pun. Baik memasang laptop, memasang e-fokus, biarkan mereka suruh bisa sendiri. Kita bisa melakukan penilaian. Nah, untuk madrasah swasta yang bertanggung jawab kepala kantor Kemenag. Sebagai penanggung jawab, ketuanya adalah kasih penmat. Kemudian unsur yang menilainya adalah ketua yayasan, pengawas pembina, pengawas yang ditunjuk, 2 orang guru, 2 orang tenaga kependidikan, 2 orang komite. Nah, sekarang itu fokusnya kepala bidang inginnya menyampaikan kita fokus dulu lah pada penilaian yang terkait dengan 4 tahunan. Untuk madrasah negeri. Nanti madrasah swasta sudah menjadi tanggung jawab Kemenag Kabupaten Kota merapat. Nah, kemudian sekedar untuk menyampaikan informasi saja bahwa nilai itu kan menggunakan skala Likert 1, 2, kemudian 3, 4. Nah, 1 itu bunyinya dalam SK Dirjen ketika buktinya itu sangat terbatas, kurang meyakinkan. 2 itu adalah ketika buktinya adalah kurang lengkap, cukup meyakinkan. Kalau nilai 3 itu buktinya lengkap, cukup meyakinkan. Kalau 4 buktinya lengkap, sangat meyakinkan. Nah, maksud saya ya tadi menjelaskan tentang koefisien itu seperti begini. Ini memang sejarah panjang, kata Pak Dr. Ganjar sebagai tim perumus yang terkait dengan SK Dirjen 1911 itu. Kata Pak Dr. Ganjar, porsi kita itu awalnya adalah menilai itu memiliki bobot 40%.
Tapi entah kenapa kemudian barangkali ada siluman yang masuk, jadi berubah pada penilaian-penilaian 4 tahunan itu. Nah, perubahannya seperti ini, Pak. Nah, ini untuk negeri yang 4 tahunan ya. Ini untuk swasta. Negeri itu koefisiennya adalah penilaiannya 7 kali penilaian kepala bidang, ditambah 2 kali penilaian dari Kasih-Penmat, ditambah rata-rata penilaian pengawas kan ada 2, ditambah rata-rata guru kan ada 2, ditambah rata-rata penilaian tenaga kependidikan, ditambah rata-rata komite. Baru ini 7, 2, 9, 10, 11, 12, 13 dibagi 13. Jadi dari koefisien yang jumlah totalnya itu 13, 7 itu milik kepala bidang. Jadi peran pengawas ada, tetapi kecil karena cuma 1. Nilainya kan cuma 1 pengawas, dikalikan 1 koefisiennya, konstantanya. Nah, kalau untuk unsur yayasan, unsur penyelenggara yang di madrasah swasta, ketua yayasan punya otoritas penuh, yaitu koefisiennya konstantanya 8 kali. 8 kali dari ketua yayasan nilainya, ditambah 2 kali dari Kasih, tambah rata-rata pengawas, tambah rata-rata dari guru, rata-rata tenaga kependidikan, kemudian komite. Jadi sama juga di sini unsur pengawas ada peran sertanya, tetapi nilai pengaruhnya tidak signifikan. Nah, ini logika yang saya gunakan, Pak. Misalkan yayasan. Ketua yayasan memberikan nilai 90. Kasih memberikan nilai 65. 65 itu sudah kurang, kita cukup. Kemudian pengawas memberi nilai 50. Guru memberi nilai 50, tenaga kependidikan memberi nilai 50, komite memberi nilai 70. Mungkin komite kan masih memihak kepala misalnya. Nah, ini total penilaiannya 76 masih bernilai berkategori baik. Walaupun pengawas memberikan nilai 50. Jadi ada perannya tapi tidak maksimal. Itu yang saya sampaikan gitu. Karena koefisien ketua yayasan terlalu besar. Sama untuk di negeri juga koefisien kepala bidang besar 7 kali. Jadi ketika pengawas memberikan nilai 50 itu kan kurang sekali itu 50 itu. Rentangnya kan 50 kan di sini. Tuh, 50 itu kan di bawah. Sangat kurang sekali. Tapi karena koefisiennya yang menentukan adalah yang paling besar adalah unsur ketua yayasan 8 kali. Jadi paling besar kan ini. Itu yang maksud saya berikan penjelasan bahwa ini perlu dilakukan advokasi oleh pengawas di pengawas nasional. Dan nanti ke depan, sebentar lagi kan akan melakukan Munas Pengawas Nasional itu. Usulan Jawa Barat ya salah satunya adalah seperti itu. Dan hal yang paling penting adalah kita mengusung Pak Dr. Ganjar sebagai calon ketua Pengawas Nasional. Mudah-mudahan disetujui dan itu harus. Terima kasih. Amin. Untuk sementara. Dukung. Oh ada kampanye ya? Nggak apa-apa kampanye sedikit. Nggak apa-apa Pak. Setuju ya? Siap. Hanya di kandang sendiri sah Pak. Kenapa Bu? Setuju dengan rumah kita sendiri Pak. Bagus. Setuju Kang Munib. Nanti Kang Munib sekjennya lah. Setuju. Maksudnya biar dari sekarang berdoanya Pak. Ya amin amin. Kita dukung Pak. Nah. Ya mangga teruskan Pak Munib. Teruskan. Ya. Baik Bapak Ibu. Itu yang maksud saya ingin berikan penjelasan. Ini di SK Dirjennya kan seperti ini gitu Pak, skornya. Kalau untuk Madrasah Aliyah Insan Cendekia, tanggung jawab Direktorat GTK 9 kali GTK-nya. Nah ini yang madrasah swasta 8 kali ketua yayasan. Kalau untuk negeri 7 kali ketua bidang. Jadi ada sih pengawas peran tapi tidak maksimal. Kan tadi yang saya contohkan. Kalaupun pengawas memberikan nilai 50, tidak akan berpengaruh. Dan hal lain yang perlu juga Bapak Ibu pahami adalah ketentuan yang terkait dengan itu bahwa pengawas itu kan dipetakan ada yang katakanlah masa jabatannya itu ada yang sudah 12 tahun, ada yang belum atau baru 2 periode, ada yang 1 periode. Mau dia 1 periode, 2 periode atau 3 periode, ketika memiliki nilai pada 4 tahunan ini adalah dengan akumulasi nilainya itu, nilainya adalah cukup saja, maka pasti dia akan diberhentikan.
Nah, perhentikannya kemarin itu adalah dalam SK Dirjen mah bisa dikembalikan lagi jadi guru, tapi kasih GTK mah menyarankan nanti diarahkan kepada pengawas. Nah, mestinya kalau mau diarahkan ke pengawas, tetap dia harus mengikuti seleksi. Kalau tidak mengikuti seleksi, kita sepakat jangan terima. Gitu. Orang kita juga pengawas melalui proses sistem seleksi begitu. Tidak bisa kepala kemudian karena dia jabatannya berakhir mau jadi guru malu, kemudian langsung masuk saja pengawas tanpa libat seleksi, itu kan menyalahi aturan. Yang kedua adalah tadi saya jelaskan, mau 2 tahun, 3 tahun, 1 tahun, penilaian 1 periode, 2 periode, 3 periode, kalau dia nilainya cukup, maka otomatis diberi sanksi tadi. Tetapi untuk yang 1 periode, 2 periode, itu ketika bernilai baik, dia boleh melanjutkan kembali. Tetapi yang sudah 3 periode, kalau tidak bernilai baik, kalau tidak bernilai amat baik, maksud saya, maka dia harus mengikuti uji kompetensi. Jadi wajib bagi yang sudah 3 periode itu harus bernilai amat baik. Kalau amat baik, maka boleh melanjutkan. Tapi kalau bernilai baik, dia lewat uji kompetensi. Nah, keseriusan kita pada saat ini adalah terkait dengan ketika kita melakukan penilaian. Walaupun koefisien adalah kecil bagi pengawas, tapi paling tidak punya peran untuk memberikan pengaruh. Ya, pengaruhnya bisa kepada guru, bisa kepada komite, begitu. Kira-kira seperti itu sementara. Makasih. Iya. Enggak, Pak Ganjar mungkin tambahannya seputar tadi. Oke. Yang Pak Yani tadi pertanyaan Pak Yani, silakan Pak Ganjar di ngomong. Terima kasih Kang Yani. Memang kita perlu ada momentum ya, dan sebenarnya di kita sudah teragendakan untuk secara pribadi, tapi akan lebih bagus lagi kalau gaungnya kita bersama-sama. Ya, artinya ada keseragaman. Kemudian ketika kita ada evaluasi juga ada evaluasi yang fokus itu kan terhadap apa yang akan kita lakukan dan perencanaan yang akan gitu kan. Saya kira bagus usulan dari Pak Yani, dan ini juga sering kita bicarakan sebenarnya. Mudah-mudahan ini bisa direalisasikan dengan adanya pertemuan semacam ini, Pak. Gitu kan. Jadi nanti ketika ada pertemuan, kemudian untuk perencanaan evaluasi apa seperti yang Bu Hasanah sampaikan, gitu. Ya, mudah-mudahan ini jadi kesepakatan kita bersama. Kemudian juga Bapak Ibu terkait dengan urgensinya PKKM. Kalau tadi ada yang menolak, saya kira itu pertama tugas yang melekat pada kita, gitu, dan itu juga ada regulasinya. Kemudian juga PKKM saya kira lebih penting menurut kepala madrasah dibandingkan akreditasi. Kenapa? Karena akreditasi kan nasib dari lembaga. Ya, kalau PKKM nasib daripada kepala madrasah, gitu Bapak Ibu. Ya, oleh karenanya mungkin ini harus ada kesungguhan, ya baik dari kita, kemudian juga kesiapan juga dari madrasah, gitu Bapak Ibu. Wabil khusus kepala madrasah sebagai binaan kita. Kemudian juga perlu integritas ya di antara peningkatan integritas di antara kita, gitu Bapak Ibu. Karena kalau tidak demikian kita akan ewu-pakewu dalam penilaian. Dan inilah yang kata Pak Andi, kita akhirnya jadi bulan-bulanan gitu kan dari bidang gitu kan. Ini benar nggak nilainya gitu kan? Jangan sampai demikian gitu kan. Ini perlu ada komitmen kita Bapak Ibu dalam pelaksanaan PKKM ini. Ya baik nanti daring ataupun juga luring. Demikian kan Kang Din. Ya, baik, terima kasih. Ada 4 penanya yang cukup bagus-bagus dan kami catat juga. Insya Allah nanti rekamannya juga akan kita share. Yang jelas pada malam ini ada beberapa catatan yang baru. Saya juga baru tahu Pak Munif ada SK Dirjen itu mengenai koefisien ya. Ya kalau seperti itu ya memang agak berat. Tapi itu bagian dari tugas kita jangka panjang lah. Kita nanti di Rakernas ataupun apalah namanya di tingkat nasional. Sepakatlah kita mendukung Pak Ganjar dari Jawa Barat untuk memimpin juga gitu. Ya nggak apa-apa. Ini kan rumah sendiri kan. Nggak apa-apa kampanye rumah sendiri kan ini. Insya Allah. Baik, yang mungkin yang terakhir kalau ada yang ingin dikomentari lagi dari unsur Pokjawas lainnya, ada Pak Aceng, ada Pak Fauji atau yang lainnya, monggo lah. Sebelum kita akhiri.
10 menit Kang lagi lah Didin? ya untuk resminya. Kang Monggo. Didin, Silakan. bisa menyampaikan usul Boleh. Mangga. khusus ke Pak Sekjen Kang Munib supaya seragam, bisakah dibuatkan form form untuk usulan tim penilai, atau mungkin juga termasuk madrasahnya gitu ya, misalnya merasaan nama kepalanya siapa, kemudian TMT jadi kepalanya di sekolah itu tanggal berapa, mulai tahun berapa, misalnya supaya kelihatan itu masa kerjanya, kemudian pengawas pembinanya siapa, kemudian tim penilai dari pengawas yang diusulkan, misalnya barangkali Kang Munib bisa memfasilitasi supaya ada keseragaman se-Jawa Barat, begitu Kang? Mengapa Munib langsung dijawab? Siap. Insya Allah saya akan buat Google Form yang akan disampaikan kepada seluruh Jawas kabupaten kota untuk mengidentifikasi madrasah negeri itu pengawas binanya siapa. Kemudian yang kedua adalah usulan orang yang bisa dimasukkan sebagai anggota tim penilai. Kalau model tahun kemarin itu kan sistemnya silang. Misalkan saya di Madrasah Aliyah Negeri Garut, Pak Yani juga di Madrasah Aliyah Negeri Cianjur. Ketika menilai di Garut, saya sebagai ketua tim, Pak Yani sebagai anggota pada saat itu kan. Kemudian di Cianjur, Pak Yani sebagai ketua, saya sebagai anggota. Nah, nanti kepala bidang itu kemarin menyampaikan bahwa timnya coba tolong diusulkan. Nah, bisa jadi bahwa mungkin pengawas madrasah aliyah yang dia tidak mengawasi negeri pun bisa saja. Oleh karenanya itu menjadi hak kewenangan Ketua Pokjawas Kabupaten Kota untuk mengusulkan. Persoalan diterima dan tidaknya kan namanya juga usul. Tapi bahwa sebagai pengawas pembina itu wajib karena dia sebagai tim penilai sudah dalam SK-nya. Kalau pengawas yang ditunjuk itu masih bentuknya variabel. Karena variabel bisa saja diisi, bisa tidak. Itu kira-kira Pak Yani. Insya Allah nanti saya bikinkan formnya dalam Google Form. Iya. Oke. Nuhun Kang Munita atas jawabannya. Ini insya Allah PR dari kita bersama ya. Baik, kita buka lagi yang mau bertanya. Silakan acukan tangannya untuk satu orang lagi lah, karena sudah jam 9:30 nih malam. Silakan. Pak. Monggo siapa? Assalamualaikum saya Pak. Waalaikumsalam. Sebutkan namanya Pak. Dari Bogor. Oh dari Bogor. Monggo Pak. Monggo. Dari Ibu Winani. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Bu. Saya Winani Pak dari Kota Bogor. Oh iya Bu Haji. Mangga. Ada beberapa hal pertanyaan dan juga mohon kejelasan Pak yang sudah sangat mendekati barangkali kami di Kota Bogor ini masuk dalam sasaran akreditasi dari jenjang MI 8, jenjang MTS 4, dan jenjang aliyah 3. Nah, di sini Pak, karena memang pengawas Kota Bogor itu untuk tahun 2020, baik MTS, MI juga hampir, karena kemarin kebetulan innalillahi yang MI-nya, jadi tidak punya asesor, MTS juga aliyah. Sehingga informasi pelaksanaan akreditasi itu kami betul-betul informasi yang sangat lambat. Yang jelas Bapak Ibu, begitu masuk informasi dari KPA, dari pihak dinas atau independen dinas, kebetulan KPA di Kota Bogor itu sebenarnya sudah pensiun, Pak. Tapi juga masuk dalam asesor. Juga sebagai ketua KPA. Sehingga sejak tahun 2020 itu KPA masuk ke madrasah, Pak, untuk membina. Kebetulan memang bukan madrasah binaan saya, jadi saya pikir saya juga tidak tahu sampai sejauh itu. Tetapi di tahap kedua sekarang, ini ada Pak Haji Dr. Ganjar, saya juga mohon kejelasan Pak, supaya tidak kebablasan. Jadi di angkatan yang sekarang, sasaran yang kedua di tahun 2021, ternyata itu informasi KPA itu sudah masuk ke madrasah Pak.
Sehingga pada waktu itu kami segera mengambil sikap untuk melaporkan kepada kantor, ya yang paling mudah sekali kami hubungi ya Kasipenmat gitu loh. Sepertinya Pak ini Kemenak atau Kanwil itu Kemenak kayaknya apa nggak tahu atau koordinasinya dengan ban provinsi kayak apa gitu ya Pak. Itu yang selalu bermasalah di Kota Bogor. Pada tahun 2018 contoh Pak, mungkin pengawas-pengawas lama, asesor-asesor lama mungkin juga mengalami hal yang sama. Pada saat kita ditugasi oleh ban provinsi, ternyata oleh Kanwil, Kabid juga kita ditugasi untuk tugas Kemenak, sehingga kita juga dalam keadaan kebingungan untuk melaksanakan tugas. Bahkan kami pada saat itu Kota Bogor sudah berangkat ke lokasi tempatnya, ternyata harus kembali Pak, harus pulang meninggalkan tugas dari ban provinsi. Itu saya pikir ini sekali ya kok kayaknya mengecam sekali. Tapi saya waktu itu segera lapor. Saya bilang, Pak, kami ini juga tugas dari ban provinsi. Gitu loh. Jadi kami ini subuh baru nyampe ke lokasi, ada yang di Garut, ada yang di Tasik, mungkin teman-teman kami dari Kota Bogor. Tapi akhirnya tidak kembali, tetap melanjutkan. Tetapi membuat kami tidak nyaman, Pak. Nah, ini kelihatannya koordinasi kita dari ban provinsi ke Kemenak, apalagi sekarang pengawas-pengawas Kemenak mungkin sedikit yang masuk di asesor. Nah, ini juga saya mohon kejelasan Pak, sehingga tembusan ke Kanwil, ke Kota Bogor, kabupaten kota itu agar paling tidak minimal gitu. Kasipenmat tahu, ini nggak tahu Pak kalau nggak kami beritahu. Dan saya sangat sangat melarang keras kalau ada KPA bukan tugasnya melakukan pembinaan, tapi dia melakukan pembinaan, apalagi di dapur orang. Nah itu saya melarang keras Pak waktu itu, sehingga kami segera mengambil sikap untuk mengumpulkan semua madrasah untuk dilakukan sosialisasi dan pembinaan. Maka itu mohon kejelasan dari Pak Ketua Pokjawas, ini ada Dr. Ganjar berkaitan dengan akreditasi. Yang kedua berkaitan dengan yang PKKM. Takut keliru Pak, karena musimnya pakai masker. Betul. Tua lagi Pak Pokjawas KBB ketawa lagi karena nggak pakai masker tuh. Berkaitan dengan PKKM, pengalaman kami juga Pak. Waktu itu kita 2019 kan diambil sampel semua pengawas, dilakukan pelatihan on-in gitu kan. Ini ada Dr. Munib juga waktu itu kan sebagai coach, sebagai pemateri kita juga. Begitu kita dilaksanakan di lapangan Pak, kami waktu itu bergabung dengan Depok. Ternyata pelaksanaan PKKM itu tidak didukung Pak oleh Kasipenmat. Bahkan kami tuh seperti diadu domba dengan kepala-kepala madrasah. Seolah pengawas itu ngaco gitu loh. Saya bilang, gimana ceritanya ini? Sehingga Pak, itu saya katakan walaupun apa yang kita lakukan itu kita tetap melaksanakan, tapi ya seolah-olah kesan kita seperti yang prestisenya pengawas lah tidak ada lah, tidak dianggap lah oleh madrasah gitu loh. Kecuali kebetulan saya kan waktu itu memang sekolah negeri ya Pak di MAN 2 Kota Bogor, dan ada teman saya ada satu di MAN 1 Kota Bogor. Nah sehingga itu simpang siur Pak di bawah kasih itu sampai ke bawah itu memberitahu bahwa nggak jadi PKKM itu nggak benar, seolah-olah kita yang salah gitu loh Pak. Nah makanya saya juga ingin usul barangkali atau bagaimana caranya Pak supaya kebijakan dari Kanwil, Kabid itu sampai ke Kemenak Pak, sampai ke kabupaten kota, sehingga kita nggak dianggap ngarang-ngarang atau punya dasar kuat, sekalipun memang kita berpijak tadi seperti disampaikan dengan SK Dirjen ada ada dasar hukumnya gitu loh Pak. Tapi kekuatan dari Kanwilnya ke kabupaten kotanya itu Pak, agar Kasipenmat itu juga paham mendukung atau kerjasama dengan pengawas, bukan malah seperti melarang atau memecah belah misalnya Pak. Itu kan membuat ketidaknyamanan. Tapi bagaimana caranya ya hasilnya seperti itu aja. Yang berkaitan dengan PKKM yang kedua Pak, ini ada Dr. Munib, Pak Ganjar segala mungkin dari tim penilai. Hasil penilaian kita waktu itu kan saya langsung diperiksa di Kabupaten Cibinong waktu itu. Hasil kita evakuasi lah gitu ya
kepala-kepalanya semua, datanya semua dilihat, masuklah ke sana. Tapi kok saya boleh bertanya barangkali realisasinya Pak, apakah hasil dari penilaian kita tuh dipakai gitu loh oleh Kanwil, oleh Kabid untuk menentukan siapa kepala-kepala. Kenyataannya kan kalau yang saya lihat Pak, itu penunjukan atau pelantikan kepala-kepala baru itu kayaknya nggak dasarnya begitu Pak, nggak dasar dari hasil PKKM kita gitu loh. Terus itu membuat apa gitu loh Pak, kita sudah melakukan seperti itu. Nah ini hanya mohon kejelasan saja Pak. Ada 3 pertanyaan ini mudah-mudahan membuat kami Kota Bogor makin apa ya, makin ada kejelasan lah, baik masalah akreditasi maupun PKKM yang ada hubungannya koordinasi dan komunikasi yang dibangun dari pihak Kanwil, Pokjawas, dan kabupaten kota. Saya kira itu Pak Didin, nuhun. Ya, makasih Ibu atas 3 pertanyaan yang cukup berat bagi saya nggak bisa jawab Bu. Maka ke Pak Ganjar untuk memberikan semacam ya ulasan lah mungkin ya, nggak harus tuntas juga jawabannya karena berat juga. Mengapa Pak Ganjar? Ya, terima kasih Bu Hajah Winani. Pertama terkait dengan KPA yang di Kota Bogor, memang sudah pensiun, namun tetap masih dalam jabatan KPA. Kenapa? Karena syarat KPA itu adalah asesor, dan asesor itu tidak otomatis ketika pensiun itu ikut juga pensiun, karena usia asesor ada 62 tahun. Jadi masih dimungkinkan Pak Soeb itu sebagai KPA karena usianya belum 62 tahun. Kemudian tugas dari KPA itu untuk mengkoordinasikan kegiatan dari pelaksanaan akreditasi, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan dengan dinas, Kemenang, gitu kan, kemudian juga dengan asesor dan juga dengan madrasah. Jadi lebih sifatnya mengkoordinasikan. Ketika ada informasi-informasi bisa dilakukan melalui tadi WA dan lain-lain atau juga virtual semacam ini. Tapi ketika misalnya mengundang madrasah, mengundang asesor, di sana harus hadir pengawasnya dan juga kasihnya gitu kan. Nah, jadi kalau membina langsung itu tidak, kami sudah mengingatkan, ada yang demikian diingatkan. Terima kasih Bu Winani, informasinya tentu akan kami lanjuti untuk diingatkan jangan sampai overlap yang begitu gitu kan, karena tugasnya mengkoordinasikan, tidak dalam kerangka pembinaan gitu kan. Kemudian untuk ini juga jadi PR kita bersama Pak, karena sedikitnya asesor yang masuk di dari unsur pengawas gitu kan, terutama yang kemarin. Apalagi tadi kalau Kota Bogor tidak ada satupun gitu kan. Tentu ini ada ketimpangan dalam artian kita sebagai pembina gitu kan tidak punya bekal untuk melakukan pembinaan. Oleh karenanya mungkin ini juga yang jadi pemikiran kita bersama, pemikiran saya, rekan-rekan yang kebetulan belum gabung dengan asesor, bisa saja kita mengadakan pelatihan gitu Bapak Ibu ya. Pelatihan dalam artian ya untuk bekal kita sebagai pembina gitu Bapak Ibu. Itu nanti pelatihannya. Nah, bukan legal formal untuk asesor, karena legal formal asesor adalah dari BAN. Gitu. Nah, ini internal kita saja untuk sharing, dan jangan sampai kita tidak memahami untuk pedoman POS dan juga IASP, maupun tentu bisa kita pelajari. Itu ya. Kemudian juga saya berharap informasi-informasi, karena kita sudah komitmen bahwa informasi dari BAN ESM ke BAP, kemudian dari BAP ke KPA, gitu, komitmen kita. Nah, sehingga kemarin waktu awal-awal saya jadi pengurus ada grup dengan pengawas-pengawas madrasah gitu kan, ternyata juga dilaporkan dulu agak sensitif juga kalau saya langsung meng-share. Oleh karenanya kepada Bapak Ibu yang kebetulan sebagai asesor dapat informasi dari KPA, tolong nanti di-share juga di grup ini, di grup WA ini Pak gitu kan, sehingga rekan-rekan yang kebetulan di pengawas alia. Gitu. Jadi yang men-share-nya bukan saya, tapi dari asesor setelah menerima informasi dari KPA. Itu tidak apa-apa, gitu, Bapak Ibu. Bahkan saya juga sering kalau ada informasi-informasi yang belum sampai itu ke Pak Aji dan Pak Munib. Pak Munib tolong ini di-share di rekan-rekan. Saya tidak langsung
men-share gitu Bapak Ibu. Nah, karena tadi sensitif pernah dilaporkan juga gitu Pak Ganjar, ini informasinya ke pengawas madrasah terus katanya, ke pengawas dinas enggak gitu. Ya, rumah Jadi sendiri. nanti informasi saya ke pucuk pimpinannya atau juga yang bukan asesor langsung di-share lagi di grup gitu Pak. Sehingga nanti segala informasi itu sampai. Ya. Itu mungkin Bu Winani ya. Yang lain-lain terkait dengan informasi itu gitu kan. Kami sampaikan ke KPA, kemudian untuk dinas itu dipastikan saya ini juga menyampaikan informasi ke Kanwil dan juga ke Kemenag Bapak Ibu. Dan itu melalui PAMIPA. Di PA ya itu. Jadi informasi itu dua, ke KPA, kemudian untuk ke dinasnya melalui PAMIPA. Kemudian juga ada unsur dari dinas gitu Bapak Ibu. Jadi informasi itu insya Allah sampai ke Kanwil dan juga kepada kepala-kepala kantor gitu. Kita Bapak Ibu kalau jadi asesor itu kan sebenarnya atas dasar rekomendasi dari pimpinan gitu. Sebenarnya tidak perlu diaduk-adukan gitu karena kita tugas ini juga ada rekomendasi ketika kita daftar sebagai asesor. Mudah-mudahan ke depan tidak dibentur-benturkan gitu, seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Nah, tapi sekarang kan tidak demikian Bapak Ibu ya. Dan surat juga ketika penugasan asesor kami juga sampaikan kepada dinas untuk bisa menugaskan asesor itu. Jadi ada surat tugas dari kita dan juga nanti ada surat permohonan untuk penugasan dari dinas gitu Bapak Ibu. Ya. Sebagai catatan kecil saja, ketika kemarin wawancara Bapak Ibu ada pertanyaan dari kita yang agak menjebak gitu kan. Jadi ketika Bapak sebagai asesor dapat tugas, tapi tiba-tiba juga dari atasan dapat tugas, kira-kira mana yang dipilih? Nah, dari kita itu para pengawas yang kemarin dites rata-rata menjawab saya akan mengutamakan dari atasan saya, gitu karena ini tugas tambahan. Yaitu wawancara tuh banyak yang nanya Pak, terus kayak Pak ini tidak lulus kenapa? Karena lebih ketika ada tugas langsung gitu kan, tugas dua kita diabaikan. Ya. Kenapa? Mungkin karena rekan-rekan trauma. Padahal tidak demikian kan sebenarnya ada pensiasatan gitu kan. Bagaimana tugas itu bisa dilaksanakan dua-duanya dengan baik. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Bu Winani. Iya. Pak. Makasih Pak Ganjar, Pak Munif, Pak Yani dan juga rekan-rekan lain. Karena waktu juga Bapak Ibu yang sudah ngantuk nih kasihan ya. Mungkin kami sebagai pembawa acara pada malam ini insya Allah nanti gantian. Mohon maaf apabila tidak berkenan, waktunya juga terbatas. Meskipun setelah ini boleh Bapak ngobrol-ngobrol silakan sepuasnya ya, kami nggak akan tutup. Tapi secara resmi ya saya atas nama berinisiatif mohon maaf apabila tidak berkenan dan sebagai kata akhir ada pepatah mengatakan cuci tangan sampai bersih pakai sabun. Cukup sekian dan terima kasih kembali lagi. Baik demikian saya serahkan kepada host Pak Lukman untuk menutup secara formal. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi Pak Ganjar ya kita agendakan, Pak Munif, Pak Jani dan juga rekan-rekan Pokjawas Provinsi lainnya. Insya Allah kita akan support dari bawah ya. Kami juga tetap akan meninggikan ya martabat pengawas madrasah Jawa Barat terutama di kancah nasional. Insya Allah informasi yang sifatnya penting juga akan saya share di grup Aliyah ini juga yang hal-hal mengenai asesor dan sebagainya insya Allah. Baik demikian sekedar informasi dan kami kembalikan kepada host untuk menutup dan kami tutup secara rekamannya. Kepala Pak Lukman, kami persilakan, monggo. Terima kasih Pak Didin yang sudah memandu jalannya diskusi pada malam hari ini. Cukup seru sekali apa yang telah tadi diutarakan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Baik, kita akhiri saja dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya apabila ada salah